siapapun orangnya. Karena tujuan kredensial kan kita memberikan layanan oleh orang yang kompeten, gitu. Jadi kalau kita tidak mengkurangin privilege-nya dia, berarti kita memberi kesempatan orang tersebut memberikan layanan yang tidak sesuai kompetensinya dia. Itu prinsipnya begitu. Jadi kalau ada siapapun orangnya, jangankan Anda mau menilai seorang perawat yang PK4, seorang komite, anggota subkomite aja, ya. Subkomite kalau seandainya kita menemukan dia juga tidak kompeten karena ada nilai ada terjadi suatu pelanggaran dan ternyata dia tidak kompeten, ya kita juga harus berani menurunkan dia. Belum pernah dengar ya seorang direktur kompetennya diturunin. Direktur kan banyak juga direktur yang praktek, ya kan? Karena sesuatu hal direkturnya sibuk dengan manajemen, nggak pernah upgrade ilmunya, dan ternyata ditemukan dia tidak kompeten dan dia salah, ya harus berani untuk mencabut, mengurangi clinical preference dia. Itu. Jadi yang nilai dia kan bukan sebagai seorang direktur, dia sebagai fungsional karena dia sebagai direktur dia ada praktek di sore hari. Ya tetap harus dikurangi dan itu berapa kali terjadi gitu loh. Berapa kali para teman-teman komite medik tanya saya, aduh gimana ini direktur ternyata ada terjadi masalah. Setelah kita audit dia nggak pernah upgrade ilmunya lagi, dia sibuk dengan manajemen. Bagaimana kita boleh nggak kita kurangi? Saya bilang kembali ke definisi, kan kita memberikan pelayanan yang kompeten. Kalau meskipun dia direktur ataupun siapapun orangnya, kalau kita nilai bahwa dia kompeten, ya sementara kita harus kurangin. Nah, sampai dia latihan lagi, belajar lagi, nanti dia sudah bisa, jadi kan boleh ajukan untuk privilege ulang lagi, boleh ajukan re-kredensial lagi. Ya, jadi siapapun orangnya kita tidak peduli, karena yang kita nilai adalah kompeten, bukan orangnya, siapa jabatannya, senioritas, nggak ada urusan itu. Banyak itu senior-senior spesialis yang sudah sepuh, yang sudah senior, kami kurangin. Kenapa? Udah tremor. Nggak mungkin lagi dia bisa laparoskopi. Nanti kesenggol ususnya malah bolong. Jadi kita kurangin. Anda tidak boleh lagi. Ya, padahal masih biasa, tapi kalau tremor kan kita was-was juga, ya kan? Jadi ya anggap dia tidak kompeten untuk melakukan laparoskopi. Banyak juga yang begitu, ya. Jadi tidak histerektomi vaginal, kan dia mesti nunduk segitu lama. Ya udah sepuh begitu, ya kita nggak berani untuk dia berani lakukan operasi tersebut. Kita cut, padahal dia kepala SMF-nya, nggak ada urusan itu loh. Ya, kita yakin menjamin bahwa seseorang itu punya kompeten, nggak ada peduli dia jabatan apapun, termasuk yang keperawatan. Dia mau PK4, ya kalau memang kita sesuatu klinis yang merasa dia nggak pernah belajar, nggak pernah upgrade ilmunya, ya monggo aja. Tapi mohon maaf ya, harus kita objektif. Yang kita menilai itu bukan like and dislike, bukan karena nggak suka, bukan karena kita balas dendam, nggak ada. Kita semua itu karena objektif. Ya, jangan sampai nanti kita menilai seorang tidak kompeten ternyata salah atau merasa persaingan. Ada juga yang merasa pernah kejadian karena ada dua dokter spesialis yang sama, satunya ya pasiennya sepi, satunya pasiennya rame. Jadi like and dislike. Kebetulan yang pasiennya yang sepi ini yang jadi bagian tim dari kredensial. Nah, udah dia mengalami direct, dia membatasi seseorang gitu. Nggak boleh. Ya itu nanti eh, yang bersangkutan kan bisa bertanya kenapa saya dikurangin. Pasti dia punya hak tanya kan. Nah, kalau kita tidak bisa membuktikan hanya karena like and dislike, subjektivitas, nanti akan jadi masalah. Ya. Jadi jangan sampai hal tersebut bisa terjadi karena sudah pernah kejadian yang bersangkutan karena dikurangin privilege-nya, teman timnya nggak bisa membuktikan bukti yang otentik, mereka lapor ke perhimpunan. Ya, perhimpunan meminta klarifikasi, rumah sakitnya kelabakan. Ya. Ternyata like and dislike gitu. Jadi yang yang sepi pasir itu ternyata masih saudara bupati, itu direkturnya takut. Jadi yang ramai pasir itu dikurangin. Jangan jangan terjadi hal gitu sampai diminta keterangan oleh perhimpunan kenapa anggota saya dikatakan tidak layak begini begini. Akhirnya kan eh,
kita bingung. Tapi kalau seandainya kita punya bukti otentik, data bahwa dokter ini melakukan tindakan ternyata dia tidak mampu, terjadi banyak sekali kesalahan, dan memang terjadi hal-hal yang memang terbukti dia tidak mampu untuk melakukan tindakan itu, ya kita nggak usah takut. Siapapun yang minta klarifikasi nggak usah takut. Ya, yang penting kita objektif untuk menilai tersebut. Sama, keperawatan juga begitu. Yang pernah terjadi juga sama. Ya silakan aja. Ya mungkin nanti kita akan membahas tentang komite keperawatan setelah kita sesi pertama. Oke, terima kasih Vera. Nanti kita bahas lanjut. Silakan yang lain ada yang mau cerita clinical privilege? Ada yang kesulitan nggak melakukan clinical privilege? Atau semua dianggap gampang-gampang saja? Gampang kan kita melakukan clinical privilege sebenarnya? Kan regulasinya sudah ada, aturannya sudah ada. Ya, tinggal kita jalankan. Mudah nggak? Romlan, gimana? Romlan, Ya, dok. Mungkin, nah, menurut Anda dan mudah nggak menjalankan privilege itu? kalau sementara ini saya belum pernah melaksanakan itu, dok. Karena saya di struktural di Hmm. dokter belum di rumah sakit. Tapi Kalau menurut setelah berdasarkan teori, logika, menurut ya, kalau melihat dari apa yang kita pelajari selama ini, apa yang kata dokter tadi bilang bahwa semuanya sudah ada ketentuannya, tinggal kita jalankan saja seperti itu. oh, Insya ya, Allah bisa, dok. karena kalau tidak jalankan salah kan, karena ada regulasinya. Ya, siap, Jadi, siap, jadi kesannya mudah ya kita jalankan clinical privilege ya. siap, Insya Allah bisa. Udah, oke. Nanti kita lihat jawabannya. Ada yang punya cerita lain? Akroman, gimana Akroman? Ya, Prof. Ya, Prof. Mudah menjalankan clinical privilege, menerapkan clinical Eh, privilege di rumah sakit mudah? Sebenarnya dok, sebelum Prof, saya juga masih dalam pembelajaran untuk clinical PPN dok Prof. Cuman yang saya baru memahami itu yang surat penugasan itu Prof, itu mau Ya, diterapkan di apa? Maksudnya lebih diterapkan lagi. Karena kan biasanya dok, Prof, kalau dokter kan untuk surat penugasan atau kredensial itu kan untuk mengajukan sendiri itu agak kurang inisiatif Prof. Mungkin karena kemarin sudah agak ada pengalaman, ada apa? Ada pembelajaran. Dari situ Prof nanti dievaluasi. Lebih ya betul. diketatkan lagi timnya mungkin dok. Kalau kalau dari Betul. kami dok. Jadi kadang-kadang itu dokternya kan bukannya ya, mereka tuh lupa. Mereka kan sehari-hari kan bukan urusan sama manajemen. Jadi STR yang Ya, amati mereka apa kliennya yang mati mereka tidak ingat itu loh. Makanya manajemen yang ingatkan dia. Manajemen kan punya data, ya kan? Pasti mengingatkan dok, kredensialnya sudah mau mati, surat penugasannya sudah mau expired. Silakan. Nah, biasa dibantu. Ini ada formulirnya dok, isi aja deh. Nanti kami yang tanda tangan aja, nanti kami bantu. Kan bisa ada tata usaha sekretariat yang membantu mengikan karena kita rugi kalau tidak punya STR nanti kelewatan nanti kita juga yang salah tidak ada SPK nanti rumah sakit yang rugi jadi tim manajemennya yang mengingatkan kalau memang kita masih butuh dokter itu tapi ada pernah kejadian rumah sakit sudah tidak butuh dokter itu ya sekalian ditendang ada pernah kejadian jadi SPK-nya mati ya udah sekalian tidak diperpanjang karena memang mereka rencana memang mau rencana putus kerjasama dengan dokter tersebut dalam kerjasama PKS MOU-nya. Nah, secara prinsipnya kan seolah-olah gampang kan? Gimana? Fikri gampang nggak Fikri? Izin dokter, untuk clinical privilege sejauh ini masih cukup gampang dokter. Tapi mungkin izin mau bertanya dokter Ya. terkait tentang medical error dokter. Gimana kan kita Waduh, tahu ya sabar dokter? sabar semester 2. Oh enggak dokter, ini juga terkait dengan clinical privilege dokter. Oh, oke oke Jadi oke oke. eh, saya baca di PPT dokter kemarin, kalau misalnya kan ya seorang dokter mengalami medical error itu kan bisa saja clinical privilege-nya ditarik ya dokter ya. Nah, kalau misal medical error-nya ini mungkin karena seorang dokter ini misal dia punya pasien yang banyak, kemudian dia kelelahan, mungkin terjadi medical error ketika tindakan, itu untuk clinical privilege-nya bagaimana dokter? Apakah langsung ditarik atau bagaimana dokter baiknya?
Oke, Fikri, bahan materimu akan kita mau kuliah hari ini. Sebentar ya. Nah, makanya kuliah kita hari ini akan cerita itu. Dan makanya saya tadi tanya, mudah nggak sih kita mau bikin clinical privilege? Setelah teori kan Roman bilang gampang, ya kan? Regulasi sudah ada. Direkturnya mudah, terapkan aja. Kalau kita tidak terapkan, kata Vicky, kalau kita mau cabut, kalau kita nggak cabut, salah. Regulasi mengatakan begitu kok. Seorang tidak kompeten, masa mau kasih dia praktek itu loh, ya kan? Nah, hari ini kita mau bahas cerita itu ya. Saya silakan saya screen aja deh, karena itu sudah ditanya si Fikri. Nah, yang ingin saya mau ceritakan inilah tantangan dan hambatan penerapan clinical privilege. Kita merasanya mudah, ya. Yang memang sangat mudah sebenarnya. Tinggal sesuaikan, tinggal rekomendasi dari direktur, dari komite medik, ya, untuk menerapkan, mengurangi atau apa ya kita tinggal digolkan saja. Nah, kita lihat problem rumah sakit zaman sekarang. Ya, rumah sakit asing udah masuk. Ya, itu otomatis persaingan secara tak langsung pasti terlihat. Sistem pembayaran udah berubah. Persaingan rumah sakit sekarang nyata sekali. Ya, kalau dulu rumah sakit terkesannya semua tenang-tenang, adem-adem seperti kayak buka warung biasa. Sekarang rumah sakit itu saling bersaing, ya, meskipun masih dalam toleransi bisnis, tapi persaingannya sekarang nyata. Masing-masing punya unggulan, masing-masing punya kualitas, punya servis yang berbeda-beda yang mereka tunjukkan supaya mereka menarik simpati dari pasien. Ya, kita juga jangankan kita persaingan dengan antar rumah sakit, kita dengan persaingan dengan asing, dengan rumah sakit luar aja kita udah kebobolan, ya. Masyarakat berobat ke Penang, ke Malaysia, ke Malaka, ke Singapura, itu aja kita bisa belum selesai. Sekarang kita juga harus persaingan di dalam negeri sendiri. Kita dikuasai oleh rumah sakit tertentu. Rumah sakit yang tidak punya nilai lebih, ya tenggelam lah. Rumah sakit yang nggak punya fasilitas lebih, tenggelam. Nah, ini semakin nyata yang harus kita ingatkan. Tuntutan mutu rumah sakit semakin menjadi. Dikit-dikit tuntut. Berarti kita mau tak mau ya memang kita harus memberikan layanan yang bermutu. Kita audit, kita mau bermutu ya berarti tenaga yang memberikan pelayanan juga punya kompetensi, ya kan? Nah, ini yang repotnya begitu. Satu sisi kita mau minta yang kompetensi berani bayar mahal, satu sisi pembayar rumah sakit berubah jadi paket yang notabene jadi lebih kecil. Nah, ini kan rumah sakit jadi bingung. Pemasukan lebih sedikit, tapi pengeluaran harus lebih banyak. Nah, rumah sakit itu pasti punya target, ya, pencapaian apa yang harus kita target ke rumah sakit. Jadi otomatis kita harus memberikan layanan yang kinerja layanan yang optimal. Kita harus mempertahankan kinerja keuangan juga yang baik. Kalau nggak nanti pemilik teriak. Termasuk kinerja manfaat apa yang harus kita berikan kepada masyarakat. Tentunya makanya saya katakan oleh orang yang kompeten, jangan sampai pasien tambah cedera. Nah, nilai rumah sakit itu tergantung dari pimpinan, tergantung dari kita-kita yang sekolah ini. Kita mau bawa ke positif atau bawa ke negatif. Makanya sering kita dengar direktur baru 3 bulan udah diganti, direktur baru 2 bulan udah diganti. Nah, ini kita pasti nilai Anda mau jadi sebagai destruktor atau sebagai kreator. Nah, ini yang Anda harus terobosin, ini harus mampu untuk membuat rumah sakit itu memberikan nilai-nilai yang positif. Ya, Anda harus bisa sebagai kreator, jangan Anda sebagai destruktor. Jadi akhirnya pelayanan-pelayanan jadi tambah rusak, pasien tambah sepi karena pelayanan yang tidak sesuai dengan kompetensi. Pasien masih banyak menuntut, pasien lari semua. Nah, ini yang harus kita target terakhir. Nah, kalau kita cerita mutu, kita agak repotnya mutu itu berbeda di mata kita sebagai manajemen, dan kita juga repot mutu berbeda di mata pasien. Pasien itu melihat berdasarkan perception, persepsi. Dia persepsinya apa kalau rumah sakit A. Terus dia bandingkan dengan apa yang dia dapatkan di rumah sakit itu. Kalau antara persepsi dengan pengalaman, experience tidak sesuai, dia sudah langsung bilang rumah sakit ini tidak berkualitas. Berdasarkan perasaan, apa yang dia rasakan tidak menyenangkan, tidak memuaskan, pasti dia langsung katakan rumah sakit itu tidak berkualitas, tidak bermutu. Karena mereka melakukan penilaian berdasarkan persepsi.
Dia ke rumah sakit, anaknya demam. Ketemu dokter, dikasih obat, paracetamol, demamnya turun. Dia kan ke rumah sakit karena anaknya demam, persepsinya demamnya turun. Setelah dapat satu obat tablet paracetamol, dia langsung turun panasnya. Ibunya pasti bilang, hebat, rumah sakitnya keren, bermutu. Ya, jago rumah sakitnya. Satu tablet saja langsung sembuh anak saya. Kenapa? Karena persepsinya sama dengan apa yang dia terima experience-nya. Tapi kalau pasien yang sama, yang lain yang persis kasusnya demam, dia juga ke rumah sakit, dikasih paracetamol, demamnya cukup turun, tapi dia marah-marah. Untuk apa saya ke rumah sakit? Saya kan mau kepengen tahu, anak saya ini demamnya karena apa? Ada infeksi apa? Dikasih obat, panasnya sih turun. Tapi untuk apa saya ke rumah sakit? Kalau hanya untuk obat paracetamol, saya juga bisa beli di warung. Warung banyak jual Panadol, supermarket banyak jual Panadol. Saya kan maunya anak saya demamnya karena apa? Nah, persepsinya dia itu ingin mengetahui penyebab demamnya. Tapi dokternya hanya memberi obat, tidak memberikan jawaban persepsinya dia. Akhirnya persepsinya dia berbeda dengan apa yang didapat. Pasti pasien ini bilang, jangan ke rumah sakit itu lagi. Rumah sakit itu tidak bermutu. Ya, kalau hanya kasih obat saja, saya juga bisa beli sendiri di warung. Ternyata rumah sakit cuma hanya tahu beli obat. Nah, karena persepsinya dia kepengen tahu demamnya infeksi apa. Nah, itu kan kasusnya sama, dokternya sama, terapinya sama, tapi karena berbeda persepsi pasien, itu penilaian mutunya jadi berbeda. Berbeda kita dengan mutu di manajemen. Ya, kita tentunya pakai eviden, pakai bukti, pakai data dan pakai hitung. Ya, jadi bukan pakai perasaan. Jadi hal yang kita mengatakan mutu kualitas rumah sakit itu pasti berbeda. Termasuk yang tadi, ya, kompetensi seorang dokter melakukan penanganan dengan sesuai clinical privilege lah, sesuai dengan ini. Nah, itu dinilai. Nah, kita pakai eviden. Ya, nah ini yang berbeda antara mata pasien dengan mata manajemen. Ya, nanti kita akan belajar di semester 2. Semester 2 nanti kita cerita tentang indikator manajemen mutu, itu kita akan membahas itu. Nah, yang penting Anda tahu itu dua hal yang berbeda. Sehingga dari sudut kacamata kita itu kita harus memberikan pelayanan oleh orang yang kompeten. Nah, berarti mau tidak mau kita harus melibatkan semua nakes dalam proses menjaga mutu. Tadi kan kita ingat, manajemen rumah sakit itu harus dihitung, harus by data, bukan pakai perasaan seperti pasien. Jadi mau tak mau kita harus melibatkan semua nakes, ya. Mungkin kalau nakes perawat, apoteker karena mereka karyawan rumah sakit mudah kita melibatkan mereka. Tapi kalau untuk dokter, gampang-gampang sulit, ya. Bukan tidak bisa, tapi itulah gampang-gampang sulit. Karena anggapan dokter itu bukan tugas kami, itu kan tugas manajemen. Nah ini, jadi ternyata bukan hanya di Indonesia saja, di negara asing juga sama, sangat rumit kita mau libatkan dokter dalam perbaikan mutu. Nah ini perbaikan mutu gunanya kita harus meningkatkan kualitas kita karena kita memberikan layanan berdasarkan data, bukti data otentik kualitas mutu kita. Nah, sehingga dilema. Tadi kita katakan, saya tanya, apakah mudah nggak kita mau clinical privilege? Ya, kita memang punya hak dan punya kewajiban. Kita harus mempertahankan clinical privilege seseorang. Kalau dia memang bagus, kita harus perluas. Apabila memang dia punya sertifikat lain, dia punya kompetensi tambahan. Dia udah pulang pergi pelatihan, segala macam, dia sudah punya kompetensi tambahannya, dia berhak untuk perluas clinical privilege ya. Atau sebaliknya, kita harus berani mempersempit, mengurangi, atau bahkan mencabut seluruh. Seperti saya katakan, saya pernah mencabut seluruh SPK RKK seorang dokter, karena saya tidak mengizinkan dia praktek, karena saya melihat dia habis lagi, pasca stroke. Ya. Nah, ini yang harus kita berani lakukan. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan kan tidak semudah. Tadi Fikri itu sudah bilang, ada kasus begitu, bagaimana? Anda pastinya banyak. Anda mau stopin dia praktek. Aduh, inilah jadi dilema. Ya. Tapi Anda biarkan dia, Anda salah.
Nah, contoh kasus. Anda lihat kuadran yang atas kanan, ya, di Jakarta. Pemdanya kaya, pemerintahnya kaya, kotanya kaya, masyarakat juga kaya. Ya, berarti banyak dokter di kota itu. Di Jakarta, Surabaya, Bandung, banyak dokter di situ. Karena kan cari duitnya gampang, masyarakatnya mampu membeli, mudah cari dokter. Karena dokternya banyak. Jadi kalau kita menemukan klinik privilege, kita nggak usah ragu. Kenapa? Ya pasti ya kita cari dokter, ya kan? Dokter 1A kita kurangi privilege, kita bisa terima lagi buka lowongan cari dokter. Oh mudah, karena dokternya banyak. Ya, coba Anda lihat yang sebelah kiri atas. Pemdanya kaya, Papua, masyarakat miskin, masih ada dokter mau ke sana. Kenapa? Karena kan dapat subsidi, dapat insentif dari Pemda. Jadi masih bisa kita melakukan itu. Buktinya di Papua masih banyak sub konsultan-konsultan, masih banyak subspesialis. Kenapa? Karena mampu membayarnya. Coba Anda lihat di kiri bawah. Masyarakat miskin, nggak mampu membayar dokter, Pemdanya juga miskin, tidak memberi insentif. Nah, ada nggak dokter mau ke sana? Kalau dulu kan kita masih pakai wajib kerja sarjana. Tapi kan sekarang digugat karena melanggar HAM. Nah, kan sebenarnya saya kurang setuju ya, itu hak itu HAM dibilang pelanggaran HAM. Lebih bagus kita melanggar HAM satu dong dokter daripada kita mengabaikan haknya warga ratusan orang di lapangan di daerah yang tidak ada tempat dokter. Gitu. Memang karena distribusi tidak merata, ya jadinya sekarang kayak model gitu. Kan lucu. Pemerintah tidak mewajibkan wajib kerja sarjana karena digugat oleh dokter. Tapi sekarang dokter sendiri yang menjelek-jelekkan pemerintah, dibilang pemerintah tidak ada pemerataan pembagian dokter di daerah. Kan lucu, pemerintah kan meniadakan wajib dokter wajib sarjana karena ada gugatan kan, karena dibilang melanggar HAM. Jadi dokter sekarang susah mau di daerah sangat terpencil. Dan kalau zaman kami dulu ya memang mau tak mau memang harus berangkat karena memang itu adalah kewajiban habis tamat memang harus pergi gitu. Nah, bagaimana Anda mau mendapatkan clinical privilege di situ? Dokternya cuma satu orang. Dia terjadi setiap operasi bermasalah. Ya mungkin 10 operasi kok ada 2 yang perdarahan. Dicurigai dia tidak kompeten, masih masih kurang pengalaman untuk operasi tersebut. Terus Anda mau stop dia operasi? Maaf dong, kami berdasarkan rekomendasi dari komite medik, sementara dokter tidak boleh laparotomi. Terus berikutnya siapa melayani pasien tersebut? Nah, karena bingung. Anda tidak berhentikan mengurangi clinical privilege-nya, komite medik sudah memberikan rekomendasi. Anda mau ikutin rekomendasi tersebut, Anda bingung. Berikutnya pasien siapa yang mau ngajak, mau layanin? Dokternya cuma satu, dokter bedah itu. Nah, terus bagaimana Anda mau melayanin? Bingung. Nah, inilah yang saya katakan, apakah semudah itu kita menerapkan? Ya. Nah, itu tadi mungkin yang di daerah. Sekarang kita kembali ke kota besar. Ya, di Jakarta ada dokter yang senior, sudah profesor lah, segala apapun itu namanya sudah superior, sudah senior. Pasiennya banyak, pasiennya orang kaya semua, VIP. Nah, suatu saat mungkin karena mulai tremor, Anda mengatakan, dokter sementara sudah kami batasin, tidak boleh operasi robot lagi, contohnya begitu. Terus siapa yang mau lain pasien itu? Kalau kita stopin dia punya keterampilan untuk operasi robotik, maaf dok, karena terjadi 3 kali kegagalan robotik, ah, karena lihat dokternya begini-begini, terus Anda mau berhentikan, Anda berani menstopkan itu. Paling dokternya bilang, nggak apa-apa, saya diberhentikan klinik privilege di sini nggak boleh operasi yang besar, saya pindah ke rumah sakit sebelah. Pasien semua dibawa ke sebelah. Nah, itu Anda mau penghasilan besar hilang. Nah, tadi yang Fikri yang tanyakan, apa Anda berani? Ya udah, dokter stop, nggak boleh operasi laparoskopi gini. Ya udah, sementara dokter di rumah sakit dokter dia itu tersebut ada praktek di rumah sakit sebelah, dia tidak diberhentikan klinik privilege-nya. Ya otomatis pasiennya pindah dong ke sebelah, pindah ke sini. Dokter bilang, oh saya tidak boleh operasi ini. Nah udah, terus dokter ada di mana? Oh di rumah sakit sebelah. Pasien berbondong-bondong pindah.
Anda berani menghadapan dengan kondisi tersebut. Berbeda dengan pasien yang junior, dokter yang junior, yang baru tamat, baru inferior. Nah, dia kerjanya sekarang untuk pasien melayani, sampai ada rumah sakit yang khusus sekarang meng-hire dokter spesialis khusus melayani pasien BPJS tok. Gitu. Karena rumah sakitnya pas dokter-dokter senior nggak mau melayani BPJS. Jadi akhirnya baru terima dokter-dokter yang baru tamat untuk jadi full timer khusus melayani BPJS. Ada yang begitu. Jadi dikasih gaji tetap 100 juta, Anda nongkrong sini lain pasien BPJS semua katanya. Ada yang begitu. Nah, ini yang terjadi di kota besar. Jadi ternyata di kota kecil atau di kota besar ternyata sama-sama sulit meskipun kesulitannya berbeda. Nah, inilah harus libatkan bagaimana leadership kita. Kita tidak menjalankan itu, ya jelas salah. Kalau ada tuntutan, ya pasti kita dipersalahkan karena dia regulasinya ada. Tapi kalau kita mau jalankan, terus apa solusinya? Nah ini ya, kota besar, kota kecil, kota terpencil itu memang masing-masing punya kesulitan masing-masing. Kita tidak semudah mengatakan bahwa oke, tadi ya Roma bilang kan udah regulasinya benar, kita nggak jalan, kita salah, jadi kita jalankan saja. Nah kalau kita jalankan tadi yang Fikri tanya, aduh dokternya banyak, pasien sekali banyak, terus kita mau stopin dia, terus duitnya kemana, gimana? Nah kan, nah ini yang terjadi di masyarakat. Halo, kok kena freeze ya? Suaranya bisa terjelas nggak ya? Dengan Prof. Jelas, Pak. Kok Jelas, lihat, Dok. kalau lihat fotonya Anda ini tuh diem semua, udah takutnya freeze gitu loh, kena freeze. Saya ngoceh-ngoceh ternyata Anda tidak mendengar. Nah ini yang tadi saya katakan, bagaimana yang harus kita terapkan di lapangan. Yang jelas, saya tidak menyuruh Anda tidak melakukan. Anda salah kalau Anda tidak menerapkan apabila harus pengurangan clinical prevalence. Karena hukuman memang begitu. Terjadi tuntutan, pasti diminta sama polisi. Mana kompetensinya dia? Kita harus tunjukkan SPK RKK-nya. Kalau kita memberikan hal yang tidak sesuai, ya jelas kita salah. Tapi kalau kita mau menjalankan, terus gimana langsung pasiennya mau diapain? Ya, itulah. Jadi sebagai seorang manajemen, nah kita harus punya trik. Kan saya selalu katakan, jadi direktur itu bukan hanya pinter, bukan IQ tinggi. Kalau IQ Anda sudah pasti saya kata, nggak mungkin Anda IQ di rata-rata. Anda sudah S2, pasti semua di atas rata-rata. Tapi Anda harus bukan hanya IQ saja. Bagaimana kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi. Ya, kondisi seorang pilot dikatakan pilotnya bagus setelah pesawat masuk turbulensi udara buruk, cuaca jelek. Barulah kita tahu ini pilot ini jago. Kan? Nah sama manajemen rumah sakit juga seperti kayak pilot. Rumah sakit itu kan seperti kayak pesawat. Kadang cuaca bagus, kadang dapat menghadapan cuaca buruk. Nah sebagai seorang pilot di rumah sakit, ya kita juga harus bisa menyelamatkan rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus bisa beradaptasi tentang cuaca yang ada sebagai seorang manajemen. Ya kan? Nah kayak gini-ginilah yang akan Anda temukan nanti di lapangan. Saya tidak menganjurkan Anda untuk melarang pemotongan clinical privilege. Tapi kalau Anda potong, ayo, dokternya cuma satu, dokternya banyak pasien. Nah ini, tapi apa yang harus Anda lakukan? Ya, nah itulah mindset kita lah yang jalan. Sebagai seorang ahli, apa yang harus dilakukan? Jadi kadang-kadang kita dipaksa untuk berpikir biar kedua pihaknya aman. Ya kan? Oh ya, dokter seniornya tremor. Ya maaf dok ya, untuk sementara nah, dokter kami berikan nilai 3 karena kita perlu pendampingan. Ya, contohnya begitu, contoh saja. Jadi dokternya tetap boleh operasi, tapi dia harus didamping oleh seorang dokter yang lebih muda. Jadi bisa membantu dia melakukan pelayanan. Nah, itu boleh, itu contoh salah satunya. Ya, jadi dokternya juga kita kurangin, yang nilai 4 jadi nilai 3, dokternya juga bisa operasi, tapi dokter lain juga bisa melayani. Ya risikonya pasiennya bayar lebih mahal, ya kan? Ya silakan. Anda harus, atau mau kalau dokternya sendiri mau bagi
presentasinya honorer dia ke dokter satu lagi untuk bantu dia. Jadi kan itulah bagaimana kesepakatan kita dengan mereka. Dokter ke operasi sendiri kan lebih capek. Tapi kalau dokter operasi berdua, nanti kan dokter juga bisa istirahatnya. Setelah selesai ini, nanti dokter sudah bisa istirahat. Nanti bagian tutup menutup kan ada dokter kedua. Nah, jadi dia juga lebih nyaman karena udah sepuh, operasinya juga tidak berat. Ya, dia juga pasti kalau dia pikirannya baik, pasti dia akan merasa, oh iya ya, saya ada dari dulu. Kalau operasi ada dokter satu yang namping saya lebih tenang. Gitu loh. Kalau terjadi perdarahan segala macam, kan ada orang yang membantu bergerakannya lebih cepat. Karena tangan jadi 4. Daripada kita cuma kerja kan tangan cuma 2. Kalau ada 2 dokter yang sama levelnya, kan kita jadi kerja lebih nyaman. Nah, Oh, silakan. tinggal Itu kejelian. salah satu upaya kita penawaran kepada yang bersangkutan. Sehingga dia mau nggak kita cut dia untuk memberi pelayanan, tapi kita juga yakin bahwa pelayanan diberikan itu aman. Nah, tadi itu ya Vicky jawabannya. Jadi sering kelakuannya yang kita lakukan itu kita dampingin dokter kedua. Kita mau stopin dia, aduh pasiennya banyak, ya pastinya orang kaya semua lagi. Tapi kita mau biarkan dia, salah. Orang dia error melulu, ya kan? Karena sesuatu hal dia kondisi tidak sehat. Nah, contoh ada satu dokter, contohnya sementara dia lagi kemoterapi, ya dokternya juga lagi sakit, lagi kemoterapi, tapi sebenarnya tuh kemoterapinya sih nggak berat-berat saja, gitu penyakitnya juga intinya masih stadium awal. Tapi selama di kemoterapi kan dia kan kerjanya kan nggak konsen. Sering sekali kok akhir-akhirnya kok operasinya infeksi lah, operasinya perdarahan banyak lah, sampai harus transfusi. Yang kemarin lagi sampai harus masuk ICU, anestesi minta ICU. Kok banyak masalah? Itu kan salah satunya kita harus menilai. Tolong dong komite medik coba periksa lagi apa yang terjadi pada dokter ini. Nah, ternyata itu kondisi sakit yang membuat dia tidak memberikan pelayanan. Saya pernah juga dapat satu dokter dulu onkologi, dia ternyata lagi suntik interferon untuk hepatitis C. Wah, memang dia galau. Operasi itu dia memang galau sekali. Ya, saya katakan direkturnya, kalau gitu ya jangan kasih dia operasi sendiri. Anda mau stopin tindakannya dia, habis pasienmu nanti. Akhirnya saya katakan ya udah, ada satu onkolog yang dampingin. Ya, jadi supaya kita tetap yakin bahwa pelayanannya tetap oleh orang yang kompeten. Ya, tapi bukan berarti dokter yang begitu dokter dari luar ya, tetap dari dokter dalam yang punya STM juga, punya SIP juga, punya SPK RKK juga, tapi bisa mendampingin beliau untuk. Jadi sama itu contoh salah satu yang kita lakukan. Banyak yang hal-hal yang Anda akan temui di lapangan dan banyak yang harus Anda pikirkan apa yang harus saya lakukan. Gitu loh. Makanya saya katakan tantangan yang untuk kita penerapan klinik pedofili itu bukan suatu hal yang mudah. Jadi ibaratnya si malakama makan mati bapak, tidak makan mati ibu. Gitu loh. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan? Gitu loh. Ya, bisa ikuti, bisa pemahaman. Ya, itu contoh salah satu. Hal banyak berbeda-beda yang Anda lakukan di lapangan. Gitu loh. Pasti Anda akan temukan sesuatu begitu. Ya. Atau sebaliknya, Anda jadi komite medik nanti. Ya, direkturnya suruh Anda nilai. Terus kamu kasih rekomendasi untuk pengurangan klinikal PVS. Terus direktur tanya, dok, terusnya saya mau ngapain? Nah, bingung. Direkturnya curhat ke Anda. Anda mau bilang gimana ke dia? Nah, Anda juga harus bisa memberikan solusi jalan keluarnya. Jadi tidak kita melarang atau kita tidak membiarkan dia tetap melakukan tindakan yang tidak kompeten. Oke, ada yang mau sharing? Ada yang punya pengalaman di lapangan? Ada yang punya pengalaman di lapangan? Hal-hal begitu? Monggo, silakan cerita. Silakan cerita kalau ada yang punya pengalaman. Nggak ada? Nggak ada. Kok diem sih? Halo, udah bangun kan? Sudah, Pak. Ah, ada, ayo Ami, Dawati.
Anda mau sharing cerita pengalaman Anda? Ya Pak izin Pak. Ya, Ini kalau silakan. saya kebetulan perawat ya Dok. Hmm. Jadi ada di dinas bekerja itu kebanyakan saya amati ada beberapa dokter. Misal gitu ya Dok, pasien masuk sehat, berdiri, bisa jalan, habis itu dilakukan operasi, kemudian demam lah, banyak akhirnya meninggal. Jadi beberapa kejadian itu banyak dok, dan dokternya umpamanya dokter yang sama gitu dok. Tetapi itu tidak ada evaluasinya dari rumah sakit gitu. Tidak ada, nggak tahu juga dari mana rumah sakit mau mengevaluasinya. Apa nggak sampai laporannya? Karena kan kalau kita pelajari kemarin itu Klinik Cafe Pelit ini adanya permohonan sendiri atau dari disposisinya di RUT gitu. Tetapi kalau laporannya nggak ada ke di RUT atau ke komite medik, berarti auditnya tidak terjadi gitu Pak. Jadi bagaimana caranya supaya kasus-kasus yang begini itu rumah sakit kayak ada ngehnya lah gitu. Kenapa mati mulu pasien yang ditangani oleh dokter ini gitu. Padahal datangnya berjalan, terus pulangnya pakai ambulan gitu dok. Ya, betul. Makanya katakan kita sebagai pemimpin, leader di rumah sakit itu kita harus peka, gitu loh. Ya, dan belum tentu juga pasien meninggal karena salah dokter kan bisa aja karena komplikasi, penyulit operasi, ya. Makanya betul kita audit medis, audit klinis, apa sih yang terjadi pada pasien-pasien tersebut? Atau jangan-jangan dokternya sih operasi sudah berhasil, tapi karena faktor infeksi, ya kan? Dulu operasi jantung ya orang berobat operasi jantung ke David Chang di Australia. Lama-lama mendatangkan Dr. David ke Jakarta untuk transfer of knowledge. Ya kan? Pasien operasi berhasil. Tapi Dr. David, sebelum dokter yang berangkat ke Australia belajar operasi dengan Dr. David Chang. Ya, operasi di Australia, dokter Indonesia belajar, bagus, berhasil. Dokternya pulang ke Indonesia, operasi, mati pasiennya. Operasi, mati lagi. Lama-lama, ada apa ini? Datanglah Dr. David Chang operasi ke Jakarta. Ya, sampai demo. Dr. David sudah operasi, balik ke negara Australia, pasiennya mati juga. Ya kan? Wah, jadi akhirnya operasi di Australia oleh dokter Indonesia, oleh Dr. David hidup. Pasien operasi di Indonesia oleh dokter Indonesia yang belajar di Australia atau oleh dokter David datang sendiri mati. Ternyata bukan salah di operasinya, ternyata pasca operasinya yang masalah. Itu loh, ya. Ternyata infeksi lah, bla bla bla, pasca operasinya bermasalah. Nah, ini akhirnya yang awal-awal dulu terjadi, ya. Nah, makanya kita harus telusurin yang Anda katakan ya benar. Kenapa ya? Pasien datang baik-baik, habis operasi malah mati, ya. Harus ditelusurin. Salah apa? Belum tentu kan salah dokter juga, ya kan? Bisa Hmm. aja memang kondisi yang salah hal lain yang error lain yang membuat kondisi akhirnya pasien jadi jelek. Yang buktinya pasien amandel baik-baik, anak kecil datang operasi malah mati. Gitu loh. Orang bilang makanya benar. Nanti Anda semester 2 dibelajar di semester 2. Bagaimana isu orang awam jangan ke rumah sakit, nanti malah cepat mati. Nggak usah ke berobat. Itu kalau kita pikir-pikir, itu kalimat itu kadang-kadang benar juga sih. Gitu loh. Nah, buktinya datang operasi amandel aja mati gitu loh. Mendingan nggak usah operasi kan? Masih sehat-sehat. Kadang-kadang itu kalimat. Dan ternyata data WHO menunjukkan ya, rumah sakit itu adalah daerah pelayanan yang paling rawan, lebih rawan daripada kita berada di dalam pesawat terbang. Lebih aman pesawat terbang daripada kita dirawat di rumah sakit. Ya, karena data menunjukkan begitu. Nanti kita semester 2 kita akan cerita itu, membahas itu. Dan termasuk dalam manajemen mutu. Oke, ada yang mau bercerita? Monggo silakan. Jadi udah paham ya tentang clinical privilege ya, tentang sama. Jadi untuk nakes lain semua sama dengan clinical privilege. Makanya tadi pertanyaan Vera sebenarnya sama. Bagaimana ya kita harus berani mengatakan kalau seorang itu memang belum kompeten.
Gitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke komite keperawatan. Saya sengaja membawa komite keperawatan sebenarnya sama ya. Komite nakes itu, komite medis, komite perawat, komite nakes lain itu sebenarnya sama semua proses kredensialnya. Sama proses kerja komitenya ya. Karena komite medis yang duluan terbit karena ada undang-undang praktek kedokteran, undang-undang rumah sakit, muncullah peraturan menteri untuk membuat komite medis. Ya, kan ada tahu komite medis sekarang berada di bawah direktur. Kemudian muncullah undang-undang keperawatan. Kemudian turunan dari peraturan menterinya muncul komite keperawatan. Yang lain belum dapat Permenkesnya. Sehingga yang lain di luar perawat sama dokter berkumpullah mereka dalam satu wadah namanya komite nakes lain. Ya, jadi bidan berdiri di persimpangan. Ada yang sudah ikut keluar karena komite perawatan sudah menolak karena mereka murni perawat, yang bukan perawat harus keluar, berarti bidan harus keluar, bidan masuk ke nakes lain. Atau ada yang tetap karena IB-nya bilang, oh, saya kan masih belum punya induk. Kan sebelumnya sama induknya kan satu di keperawatan. Nah, itu semua kesepakatan direktur. Direktur mau memberikan bidan masuk ke keperawatan atau ke nakes lain itu berdasarkan kebijakan direktur. Nah, sudah muncul undang-undang tentang kebidanan. Ada undang-undang kefarmasian. Ya, farmasi, apotek, apoteker segala macam itu udah ada juga undang-undangnya. Jadi sebenarnya kita menunggu Permenkesnya untuk nanti membuat komite kebidanan dan komite kefarmasian. Gitu loh. Jadi nanti pelan-pelan semua rumah sakit itu nakes punya komite-komite sendiri. Ya. Nah, masalahnya Permenkesnya belum muncul, tapi undang-undangnya keburu dicabut. Gitu loh. Undang-undang kebidanan dan undang-undang lainnya semua sudah dicabut. Nah, sekarang kita tunggu lagi Permenkes yang baru. Apakah Permenkes yang baru kan belum turun Permenkesnya kan, undang-undang yang baru. Kita turun apakah nanti akan muncul juga komite kebidanan dan komite nakes lainnya, komite kefarmasiannya. Tapi hasil pembicaraan saya dengan orang kementerian, kata kementerian, silakan aja membuat rumah sakit tidak diatur lagi nanti kebebasan rumah sakit untuk membuat komite. Jadi nanti rumah sakit bisa membuat komite kebidanan, komite kefarmasian, silakan saja. Jadi masing-masing punya komite yang isinya sebenarnya sama. Ya, bagaimana proses kredensial, bagaimana proses menjaga mutu, bagaimana proses menjaga etika profesi disiplin. Intinya sama. Ya. Intinya sama seperti komite medis, bagaimana mereka bekerja masing-masing subkomitenya. Cuman di keperawatan ada tugas tambahan. Ya, makanya saya akan cerita tentang komite keperawatan karena ada tugas tambahan. Jadi mata kuliah kita hari ini tidak banyak. Nah, komite keperawatan itu kenapa mesti muncul? Ya sama seperti kayak komite medis. Karena tuntutan dan harapan pada pemakai fasilitas itu harus yakin bahwa petugas yang memberikan pelayanan itu adalah orang yang bermutu. Berarti dia kompetensi. Ya undang-undang juga mengatakan begitu. Jadi memang orang yang memberi asuhan keperawatan ya sama seperti orang yang memberikan asuhan medis. Dia harus lakukan oleh orang yang bermutu. Yang bermutu berarti artinya dia kompetensi. Nah, kompetensi berarti kita harus memastikan melalui tugas-tugasnya. Nah, jadi komite keperawatan sama seperti kayak komite medis, dia juga non struktural ya. Fungsinya sama, dia punya fungsi kredensial, fungsi menjaga mutu dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. Sama persis dengan komite medis ya. Jadi dia menjaga mutu bagaimana, dia tata kelola gimana sama aja. Nah, Anda lihat prosesnya sedikit berbeda dalam bisnis prosesnya ya. Kredensial, mutu, etika, disiplin. Dokter juga begitu. Dokter memberikan asuhan medisnya. Perawat sama, dia memberi asuhan keperawatan. Tapi jangan lupa, di luar dari tugas itu, perawat masih banyak tugas lain. Coba, bagaimana tugas perawat mengelola linen? Bagaimana perawat harus menjaga alat-alat di ruang perawatan? Bagaimana alat-alat IT, teknologi di ruang perawatan? Kan bukan tugas dokter. Nah, semua kan dititipin oleh perawat semua. Jadi, untuk bisnis proses, perawatnya itu paling kasihan. Paling banyak kerjaan yang harus mereka lakukan. Sementara
mereka juga harus memberikan asuhan gitu loh. Nah, ini yang membuat sedikit perawat agak kewalahan. Dia harus memberikan asuhan, dia juga harus melurusin hal-hal yang di luar kompetensinya dia, di luar urusan kerja dia, ya kan? Nah, ini yang kita harus memahami, sehingga ini komite keperawatan kadang-kadang dia harus berdiskusi banyak dengan kepala bagian keperawatan, ya. Nah, seorang tenaga perawat juga sama, dia harus profesional, sebagaimana yang medis. Dia kognitif, fisik semua tetap harus baik supaya dia bisa Saya pernah dapatkan seorang perawat diabetes mellitus. Jadi karena saya lihat kok cuma sukanya lemes, padahal dia adalah perawat NICU. Suka lemes, pembuluh darahnya. Akhirnya saya katakan dia memang eh, ilmunya, kompetensinya ada, tapi untuk kita masuk ke profesional kasihan, ya. Dia sendiri lemes-lemes, jalan-jalan dia dulu nggak bersemangat. Akhirnya saya melakukan pendekatan ke komite keperawatan, tolong dinilai ulang. Saya mau tak mau harus mencabut SPK-nya. Tapi cabut SPK-nya itu bukan karena dia tidak mampu, tapi karena kondisi tidak memungkinkan. Tapi saya pindahkanlah dia di administrasi, ya, dengan fasilitas tunjangan insentif yang sama, tapi dia tugas ke manajemen administrasi biar dia lebih banyak untuk istirahat. Kasihan, jadi kita nggak bisa memaksakan dia sendiri sakit psikomotornya. Dia karena diabetes tak terkontrol dan akhirnya sekarang perawat itu meninggal. Nah, tugas perawat itu dia ada praktik keperawatan, ada praktik asuhan keperawatan. Nah, ini yang harus kita ingatkan, berarti praktik keperawatan, asuhan keperawatan oleh seorang yang kompeten, profesi. Nah, masalah di lapangan, sekarang perawat ada terdiri dari dua. Ada perawat profesi dan ada perawat vokasi. Untuk saat ini masih belum terlihat perbedaannya. Tapi nanti suatu saat, ya, itu vokasi bukan dianggap profesi lagi. Jadi perawat diploma 3 yang D3 itu hanya jadi perawat vokasi. Dia sudah tidak boleh mengisi CPPT. Dia tidak bisa lagi memberikan asuhan keperawatan karena dia hanyalah perawat vokasi. Nah, ini yang saya bingung bagaimana menghadapkan ke depannya. Nah, tugas komite keperawatan sama, dia ada sekretarisnya, seperti sama komite medis, dia mengurusi administrasi untuk perjalanan komite ini, apa yang dilakukan. Subkomite kredensial juga sama, ya. Dia akan menyusun daftar RKK yang akan diusulkan kepada direktur melalui komite keperawatannya dan diterbitkan SPK dan EKK. Nah, perawat sama, mitra bestari sama. Mungkin untuk keperawatan tidak terlalu banyak pakai mitra bestari karena di perawat di rumah sakit kan banyak. Ada komite keperawatan yang sudah senior, ada kepala bagian keperawatan juga senior, ya kan? Jadi untuk kredensial biasanya cukup dengan mereka yang sudah senior, kecuali kita kalau mau kredensial perawat spesialis. Kan sekarang juga ada perawat spesialis. Jadi mereka pasti minta mitra bestari untuk kredensialnya karena perawat spesialisnya posisinya lebih tinggi keilmuannya. Nah, sisa-sisa yang ini semua sama ya. Cara-cara proses kredensialnya sama. Melakukan permohonan kepada direktur untuk dilakukan proses kredensial sama saja. Ya, ini tahap kredensial sama, pengajuan permohonan. Jadi ingat harus ada pengajuan permohonan sehingga direktur akan memanggil komite untuk melakukan kredensial. Nah, ini yang agak berbeda di kita melakukan rekredensial. Ya, rekredensial untuk medis, pertama karena SPK RKK-nya sudah habis masa berlaku. Kedua, apabila mau penambahan. Ya. Ketiga, atau kita mau pengurangan atau pencabutan. Itu lakukan gereja. Nah, untuk keperawatan ada satu lagi. Karena perawat dia punya jabatan karier, akhirnya mereka saat mereka naik jabatan, tadi seperti Kak Vera katakan, dia naik PK1 naik ke PK2. Itu harus kredensial ulang karena isinya udah berbeda, ya. Jadi mereka ada penambahan wewenang itu bisa karena mendapatkan kompetensi baru sama seperti kayak medis, atau mereka mau naik level kompetensinya. Jadi dari PK2 naik ke PK3. Nah, itu akan membuat
perawat ini lakukan rekredensial karena di dalam RKK-nya berbeda. Nah, ini berbedanya di perawatan hanya itu, ya. Sehingga saat dia melakukan mau dinaikkan level keperawatan oleh kepala bagian keperawatan, pasti mereka akan usulkan oleh komite keperawatan, tolong kita kredensial lagi, tolong kita evaluasi. Jadi itu yang perbedaannya. Jadi ada jenjang karir perawat. Kalau subkomite mutu dan subkomite etik sama saja, ya. Bagaimana mereka menjaga mutu perawatnya harus tetap ada pelatihan, kesempatan belajar, kesempatan menambahkan ilmu, begitu juga etik dan disiplin profesi, ya. Jadi ingat jangan lupa bahwa yang ada di sini adalah profesi. Nah, ini profesional seorang perawat, code of conduct-nya, bagaimana tata etikanya, ya. Jadi kita banyak yang berhadapan dengan pasien 24 jam. Jadi selain dia kompeten, dia juga harus beretika. Nah, kan tadi saya katakan, makanya code of conduct-nya bagaimana conduct untuk etika terhadap proses pelayanannya. Jangan lupa bahwa perawat itu punya hak. Ya, makanya sering sekali perawat yang terjeblus. Karena perawat yang paling banyak berhadapan dengan pasien 24 jam. Dokter mah 5 menit, 10 menit habis visit pulang. Nah, sehingga terjadi kesalahan obat, terjadi kesalahan penyuntikan, segala macam itu semua dilimpahkan ke perawat. Karena perawatlah yang melakukan pemberian obat. Nanti semester 2 kita belajar di situ. Kenapa perawat yang memberikan obat, bukan dokter. Nah, jadi apapun yang terjadi kesalahan pada perawat, itu dia punya hak untuk mendapat perlindungan. Ya, jadi apa yang harus kita kerjakan saat ini, bagaimana kita harus mempersiapkan perawat kita tetap mampu, karena rumah sakit tetap bertanggung jawab. Di dalam undang-undang juga mengatakan itu, akibat kelalaian oleh seluruh nakes, itu tanggung jawab adalah rumah sakit. Nah, secara kesimpulan, komite keperawatan ini memang harus tetap dijalankan sama seperti kayak komite medis, karena ada standar-standar profesi, standar-standar yang memang harus mereka ikutin. Ya, jadi komite keperawatan akan tetap menjaga mutu tenaga keperawatannya, baik secara SOP maupun tupoksinya harus sesuai dengan standar yang mereka miliki. Nah, ini yang ingin saya ceritakan. Nah, komite keperawatan akhirnya tugasnya lebih banyak. Ya, banyak tugas komite keperawatan. Dia sering diminta oleh kepala bagian keperawatannya. Minta bantuan untuk menilai ini, menilai itu. Jadi ibaratnya komite keperawatan itu sebagai kepala sekolah. Sementara yang memakai itu adalah bagian keperawatan. Nah, inilah komite keperawatan. Nah, di lapangan, karena komite mediknya lebih terkenal, karena dokter dulu sejajar komite mediknya, jadi sering direktur itu yang hanya memperhatikan adalah komite medik doang. Komite perawatan tidak diperhatikan. Padahal yang penting adalah yang memberikan pelayanan ke pasien itu kan lebih banyak di perawat 24 jam. Nah, ini yang saya selalu katakan. Tapi mau bagaimana? Ya kan? Harusnya perawat profesi yang muncul. Tapi Anda lihat perawat profesi, nurse di kabupaten, satu rumah sakit kadang-kadang cuma 1-2 orang. Ya, aku bingung. Apa yang harus kita perbuat? Nanti aturan muncul, yang boleh memberikan asuhan adalah nurse profesi, bukan D3. D3 akan jadikan perawat vokasi. Nah, ini yang kita belum siap. Padahal itu aturan udah lama. Kita semakin hari semakin dekat. Ya. Harusnya kita sudah tidak lagi cetak perawat profesi. Tidak perawat vokasi. Kita berusaha perawat vokasi yang sekarang itu kita upgrade ilmunya ke jadi perawat profesi. Nah, di rumah sakit upgrade-nya cuma satu semester cuma satu orang yang sekolah, 2 orang. Terus nanti kalau seandainya aturan itu sudah muncul 2026, itu seperti apa ini perawat-perawat yang D3 ini? Beda kok zaman dulu SPK kan di-upgrade semua ke D3. Rumah sakit sampai bikin kelas khusus jodoh. Nah, makanya saya juga heran. Sekarang sibuk membuka kedokteran banyak-banyak karena untuk memenuhi kedokteran, memberi dokter spesialis dibuka kerannya, datangin dokter asing supaya memenuhi kebutuhan. Benar, memang kita butuh. Terus perawat kita butuh nggak? Coba hitung. Perawat profesi sekarang udah cukup belum? Masih juga jauh dari target. Yang banyak adalah perawat vokasi. Gitu loh. Perawat profesi ini tuh masih jauh saat ini. Kenapa kok? Saya selalu makanya teriak.
Ini yang perang D3 ini mau diapain ini? Masa kita mau biarkan? Saya selalu kalau rumah sakit swasta, saya selalu teriak, cepat disekolahkan. Masih keburu disekolahkan mereka 2 tahun, 3 tahun jadi nurse. Nah, kalau tidak disekolahkan dari sekarang, nanti nggak keburu gimana? Sementara lulusan D3 itu masih banyak. Saya bingung kenapa kok lulusan nurse-nya sedikit, lulusan D3-nya seabrek-abrek. Kenapa tidak dikunci? D3 harus sampai S1. Mereka pasien orang tua di kampung sudah jual kebun untuk anaknya kepengen jadi perawat, tamat nanti cuma jadi D3. Kan orang tuanya nggak ngerti. Yang nanti yang boleh praktek perawat adalah profesi. Saya juga bingung, ini kenapa tuh sekolah-sekolah perawatan itu kenapa mereka sampai hanya D3, nggak berusaha untuk sampai S1, gitu loh. Kan D3 sebenarnya nggak bisa apa-apain, dia akan jadi provokasi. Anda lihat profesi bidan, meskipun undang-undang bidan dicabut, mereka lihat kondisi keperawatan udah terjadi begitu. Komite kebidanan belum bergerak, tapi bidan-bidan sekarang sibuk semua sekolah, sibuk sekolah untuk profesi bidan. Bidan juga akan sama. Yang tidak sekolah D3 akhirnya bidan vokasi. Dia sudah tidak boleh praktek di rumah. Yang boleh praktek di rumah adalah bidan profesi. Nah, makanya sekarang yang punya RB yang praktek di rumah itu semua pada sekolah. Kalau nanti dia tidak bisa keluar izin praktek lagi, gitu loh. Nah, ini juga yang saya kebingungan. Saya teriak-teriak juga, ya saya bukan perawat, tapi saya teriak-teriak, ya begitulah. Ya. Masih muncul perawat vokasi, lulusan perawat vokasi itu saya terima. Beberapa rumah sakit swasta banyak yang sudah tidak lagi terima D3. Lowongan baru mereka langsung terima S1. Nah, terus yang lulusan D3 ini mau kemana? Orang tuanya udah sekolahin itu loh. Ini yang terjadi masalah. Dokter, perawat, semua itu satu level sekarang. Ya, patient centered care nanti semua kita belajar. Perawat itu bukan pembantu dokter. Perawat itu bukan asisten dokter. Perawat itu profesi. Selevel dengan dokter. Teamwork. Nanti semester 2 kita akan belajar itu. Jadi perawat itu bukan pembantu. Bukan asisten. Tapi kenyataan di lapangan, karena dia cuma diploma 3, dia nggak berani selevel dengan dokter. Kelihatan sekali. Kalau visit ke pasien, dokternya ngomong A, perawatnya cuma catat-catat. Kayak asisten doang catat-catat. Kapan asuhan keperawatannya muncul? Lihat dong di Singapura. Visitnya sama-sama. Patient center care. Dokter, perawat, apoteker. Dokternya ngomong, saya begini, terapi saya begini. Perawatnya bilang, saya begini. Jadi masing-masing punya porsi masing-masing. Dokter bilang, Bu, pengobatan saya sudah selesai, operasi sudah selesai, saya izinkan dari medis, sudah boleh pulang. Terus kata perawat bilang, maaf dok, dari versi keperawatan belum bisa. Karena kami hari ini masih rencana ini. Itu loh terjadi. Jadi dokter bilang, oke, monggo, silakan. Hari ini kita lanjutin penanganan keperawatan. Jadi maaf Bu, Ibu belum boleh pulang ya Bu, karena keperawatan masih ada terapi, ada asuhan yang harus dilakukan hari ini, bla bla bla. Nah ini loh. Nah Indonesia belum berani. Kenapa? Karena perawatnya masih D3. Padahal teorinya sama-sama patient center care. Perawat. Dulu kan di dalam penanganan keperawatan ke pasien kan dokter adalah kapten. Dokterlah segala-galanya. Dokterlah bilang semua ikut. Sekarang kan bukan. Dokter bukan kapten. Yang kapten adalah pasien. Dokter ada leader. Leader, ketua kontingen, ketua tim dari seluruh timnya nakes. Perawat, farmasi, segala macam merawat pasien itu, leadernya adalah dokter. Jadi dokter itu bukan kapten lagi. Hanya sekedar leader. Masing-masing punya porsi masing-masing. Tapi di lapangan saya juga bingung. Susah kita mau mengatakan begitu karena perawat kita masih perawat vokasi. Yang saya bingung kan nanti kalau seandainya aturan udah berlaku, terus siapa yang memberi asuhan kepada pasien? Di rumah sakit itu nurse-nya cuma 2 orang, cuma 3 orang. Coba Anda lihat di kabupaten-kabupaten kecil. Ada yang masih belum punya nurse. Ya kan? Saya ke akreditasi ke kabupaten-kabupaten minta kepala keperawatannya siapa? Masih D3.
Saya tidak merendahkan D3. Memang mereka pelajar pendidikan di situ. Tapi rumah sakit ini manajemennya yang saya salahkan. Kenapa tidak segera di-upgrade? Komite keperawatannya kenapa tidak teriak? Aku selalu ajarin bisikin komite keperawatan, Anda harus teriak supaya rumah sakit menyiapkan anggaran untuk mereka sekolah. Gitu loh. Terserah apakah pinjaman, apakah subsidi, ataukah gratis, terserahlah. Gitu. Nah, rumah sakit swasta beberapa yang saya ternyata sekarang mereka datangkan dosen kelas jauh. Ya, mereka kerjasama dengan Stikers untuk mengupgrade 30, satu angkatan 30 orang sekolah, satu angkatan setiap satu musim 30, supaya cepat habis. Kalau nggak nanti kita akan masuk ke defisit perawat. Saya belum pernah dengar kebutuhan perawat di 5 tahun ke depan. Saya juga nggak ngerti. Perawat banyak. Tapi yang nurse itu malah dikirim ke luar negeri. Yang di dalam negeri itu nggak dapat kebagian. Nurse yang baru bagus-bagus semua dikirim ke ekspor ke luar negeri. Nah terus yang lokal ini bagaimana nanti? Ingat loh, yang diperlukan pasien di ruang rawat inap itu bukannya asuhan medis saja, asuhan keperawatan yang sangat penting. Asuhan keperawatan itu adalah hal yang sulit. Saya sendiri pun kadang-kadang suka belajar. Bingung saya. Sulit. Kita kalau dokter asuhan medis gampang. Pasien demam sudah seminggu, udah curiga typhoid. Mana bukti fisiknya, lidahnya, oh iya. Mana laboratoriumnya, oh iya, diagnosis typhoid. Keperawatan nggak begitu, rumit sekali. Mulai sampai ke spiritual, psikososial lah, segala budaya lah. Dan itu harus digali semua untuk memberikan diagnosa keperawatan. Saya sendiri belajar, rumit itu loh. Ya, saya sendiri berapa banyak waktu saya masih merawat pasien sendiri, saya tertolong dari informasi dari asuhan keperawatan. Kenapa ya ini pasien hamil, perdarahan, masuk, pulang, masuk lagi, pulang, masuk lagi. Sama saya dia tidak ngaku. Tapi segitu saya buka asuhan keperawatan, dapat informasi. Oh, ternyata dia suaminya nganggur. Dia cari duit sendiri, bla bla bla. Pantes. Saya bilang, Bu, istirahat ya. Iya dong. Bagaimana mau istirahat kalau suaminya nganggur? Nah, itu tergali di asuhan keperawatan. Di asuhan medis yang tidak dapat. Jadi asuhan keperawatan itu sangat penting, sangat-sangat diperlukan untuk kerjasama. Nah, ini yang saya takutkan, nanti semakin hari semakin ke depan, D3-nya tidak bisa lagi untuk memberi asuhan. Karena D3 adalah perawat vokasi. Di komite keperawatannya akan menggugurkan mereka. Terus gimana? Ya, makanya saya selalu teriak komite keperawatan, ayo diskusikan dengan direktur kan atasan Anda. Apa yang harus dilakukan terhadap kelompok perawat ini yang masih D3 seabrek-abrek di dalam rumah sakit. Ya. Swasta mulai terima perawat baru pasti cuma S1. Nah, sementara kelulusan D3 masih banyak. Tiap tahun masih ada pelantikan-pelantikan. Terus nanti mau ngapain? Hanya jadi perawat vokasi kan? Rumah sakit butuh perawat profesi kadang untuk memberikan asuhan. Karena perawat vokasi tidak termasuk PPA. Profesional pemberi asuhan. Itu tidak termasuk lagi. Nah, itu siapa yang memberi asuhan? Ini loh yang saya pikirkan. Ya, teman-teman perawat kok tenang-tenang, kenapa nggak dari sekarang teriak? Saya selalu provokasi mereka, ayo bersuara, teriak ke direktur. Saya mau bikin apa, kami ini mau bikin apa ini lagi ke depannya. Tenaganya masih dibutuhkan tenaga perawat, tapi yang ada cuma D3. Terus mau diapain? Direktur jangan tinggal diam dong. Ya, saya sendiri kalau membimbing rumah sakit, saya swasta saya teriak dan mereka saya paksakan untuk sekolahkan. Ya. Lumayan 30 orang, 30 orang, 30. Ya kasih kebijakan lah. Mereka tuh ada waktu untuk sekolahnya. Kan bisa kerjasama untuk sekolah sore atau Sabtu, Jumat Sabtu. Ya silakan. Itu upaya untuk meluluskan semua perawat D3 itu bisa berubah jadi S1. Karena persyaratan regulasi begitu. Nah, itu tugas komite keperawatan. Maka saya katakan, tugas komite keperawatan itu berat ke depan.
Ya. Nanti yang mau dikredensial bingung, nggak ada orang yang mau dikredensial. Karena yang mau dikredensial ada profesi, yang hanya S1 saja yang dikredensial. Terus nggak ada orang yang mau dikredensial. Itu yang kedepannya. Kalau udah nggak dari sekarang kita bersuara sama-sama ya. Jadi teman-teman perawat tolong perhatikan karena ya itu memang tonggaknya dibutuhkan perawat loh yang berhadapan dengan pasien 24 jam bukan dokter. Peran perawat itu dibutuhkan selama 24 jam gitu loh. Dokter kan cuma 5 menit, 10 menit visit keluar pulang. Obat semua dititipkan ke perawat, semua obat dititipkan ke perawat. Proses bisnisnya. Nanti salah juga perawat lagi ya. Nanti error patient safety perawat lagi. Ya, patient safety perawat itu kan bukan berarti dia bodoh. Karena tugas yang dititipkan kepada dia sehingga dia salah. Nanti semester 2 kita belajar di situ. Oke, silakan. Ada yang mau sharing pengalaman tentang komite keperawatan? Jadi tugasnya sebenarnya sama, tapi mereka punya tugas-tugas tambahan, ya. Bagaimana mengupgrade. Nah, PR Anda, nah, PR lagi sekarang. Tugas Anda kuliah, biar Anda pinter kan? Saya memberi tugas itu bukan menyiksa Anda, tapi supaya Anda pinter. Pulang, bikin PR ke komite keperawatan. Diskusi dengan komite keperawatan. Pertama, apa yang mereka kerjakan untuk membantu tentang terbentuknya berjalannya perawat karir. Perawat karir itu kan, jenjang karir itu kan urusan bagian keperawatan. Tapi kan tidak terlepas dari komite keperawatan tugasnya. Nah, Anda berdiskusi dengan komite keperawatan bagaimana peran komite keperawatan untuk menunjang jenjang karir perawat. Pertama, jadi Anda berdiskusi kemudian Anda bikin cerita. Yang kedua, bagaimana program keperawatan untuk mengupgrade persiapan perawat profesi. Apa yang sudah mereka kerjakan? Apa yang mereka usulkan? Karena sebentar lagi PPA adalah profesional pemberi asuhan, itu hanyalah perawat profesi. Yang ada di lapangan sekarang banyak perawat vokasi. Ya kan? Terus peranan tugasnya komite keperawatan di lapangan apa? Nah, Anda besok, karena besok libur ya, Senin juga libur, Selasa, Anda wawancara dengan komite keperawatan, membuat laporan hari Rabu, kumpulkan ketua kelas. Ya, kumpulkan ke PIC kelas, cukup 2 hari. Anda diskusi, jadi maksudnya saya ini, Anda diskusi dengan mereka itu, Anda dapat ilmu, Anda belajar, langsung di lapangan, karena ULIN itu kan memang implementasi kan, langsung di lapangan, bukan teori. Yang kedua, yang lebih penting, Anda menunjukkan bahwa Anda sudah sekolah. Jadi nanti manajemen tahu ada teman-teman sudah sekolah Mars, nanti kalau ada jabatan promosi jabatan, Anda bisa dipromosikan untuk ikut dalam manajemen. Gitu. Ya, silakan Anda, kalau yang dinas kesehatan, silakan aja berhubungan dengan, pasti kan dinas kesehatan kan membawai rumah sakit kan, ya diskusi dengan kepala perawatannya. Ya, apa sih yang dilakukan mereka? Anda sekalian belajar, Anda sekalian tunjukkan bahwa Anda mampu untuk, oh udah sekolah, udah tahu. Tentunya pasti Anda belajar dulu dong peraturan tentang menteri tentang keperawatan. Ya, silakan Anda diskusi. Buat laporan, kumpulkan dalam 2 hari kerja. Ya, silakan Anda mau tulis apa aja. Saya coba ingin tahu bahwa Anda proses belajarnya sudah sampai di mana. Saya tidak menyiksa Anda, mempersulit Anda, enggak. Saya cuma biar Anda itu langsung praktik di lapangan. Ini loh teorinya, ini loh kenyataan di lapangan. Jangan-jangan komite keperawatan di rumah sakit belum berjalan, hanya lip service. Jangan-jangan, saya udah pernah ketemu. Tanya komite keperawatan, saya tanya perawat, kredensial perawat, ditanya ceritakan tentang kredensial, perawat nggak bisa cerita. Berarti kredensial nggak berjalan kan? Ada, gitu loh. Di lapangan masih ada. Komite perawatannya, saya ketemu, ada komite perawatan? Ada. Mana orangnya? Ini. Saya tanya, mana tupoksi Anda? Mana program kerja Anda? Nggak bisa tunjukin. Terus Anda kerjanya apa? Oh, iya, saya cuma nama saja karena mau akreditasi. Nah, silakan nggak jawabnya begitu. Nggak ada program kerjanya. Padahal saya bilang, Anda lah yang jadi tumpuan di rumah sakit.
Perawatlah yang jadi ujung tombak di rumah sakit. Kok Anda tidak punya program kerja? Gitu loh. Saya masih merangkap jabatan, Dok. Sibuk sana, sibuk sini. Cilaka dah sudah begitu. Ada. Saya baru-baru ini ketemu satu rumah sakit di Jakarta. Ya, saya langsung teriakin direkturnya. Karena perawatnya komite kepelatihan juga yang sendiri ngomong, mana program kerja 2024 yang Anda lakukan sekarang? Nggak ada, Dok. Nah, loh. Jadi jabatan komite perawatannya cuma hanya sekedar nama. Kredensialnya tidak dijalankan. Langsung dicetak nama-nama perawat, kredensial langsung tanda tangan oleh direktur. Kan cilaka itu. Gitu loh. Boro-boro kita mau jenjang karir, nggak jalan. Saya bilang, Anda dosa kalau Anda tidak mendukung program jenjang karir. Karena jenjang karir itulah membuktikan seorang perawat itu berkarir. Ya kan? Karena dengan semakin tinggi jenjang karirnya, berarti semakin besar tunjangannya. Itu hak dia. Kalau rumah sakit tidak mengingatkan untuk jenjang karir, Anda kerja di rumah sakit, jenjang karir nggak ada, keluarlah cepat-cepat dari rumah sakit itu. Nggak ada guna. Ya. Berarti manajemennya tidak memperhatikan jenjang karir Anda. Ada rumah sakit masih banyak yang tidak menjalankan jenjang karir. Ditanya, mana kok komite perawatan ada jenjang karir? Nggak ada. Tanya direkturnya, kenapa tidak jenjang karir? Direkturnya bingung, apa itu jenjang karir? Oh, cilaka deh. Keluar aja cepet-cepet, jangan lama-lama di rumah sakit itu. Profesi perawatnya nggak akan berkembang di situ. Saya selalu mendukung fungsi perawat di rumah sakit. Saya, gara dokter sama perawat berantem, saya keluarin dokter yang saya keluarin, bukan perawat. Gitu. Oke, sini siapa yang perawat lagi? Coba bersuara dulu, sharing pengalaman. Ayo, silakan teman-teman perawat, bisa sharing pengalaman Anda. Izin Supaya Ami, Dok. ya, silakan, Ami. Kami Monggo. sih ada di dalam grup ini beberapa perawat, Dok. Kebetulan masa kerja di rumah sakit juga udah agak lama di keperawatannya, Dok. Dan selalu upgrade lah terakhir Daners. Jadi untuk penerapan ilmu keperawatan tuh memang seperti yang dokter bilang tadi bahwa kerjaan itu terlalu banyak, jadi kami itu tidak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan asuhan yang sesuai dengan apa yang kami pelajari di rumah di waktu kuliah gitu, Dok. Sesungguhnya memang keperawatan itu asuhannya itu secara holistik, komprehensif, biopsikososialnya itu harus spiritual dan bahkan kulturalnya juga harus dikaji untuk menunjang kesembuhan pasien itu karena kita juga mengatasi respon yang terjadi dari penyakit pasien itu gitu, Dok. Tetapi untuk penerapan asuhan keperawatan bagaimana semestinya itu di rumah sakit kami itu sangat terbatas karena mengkajinya itu cukup lama, memakan waktu juga lama. Dan alhamdulillah di rumah sakit M Jamil sebenarnya untuk proporsi keperawatan untuk nurse itu sudah agak cukup banyak. Namun entah memang belum sesuai atau bagaimana nanti kami coba juga akan tanya ke komite keperawatan, Dok. Karena dibilang sudah banyak, tetapi belum lagi mencoba bagaimana asuhan itu sesungguhnya. Memang kita udah lama mendengungkan bahwasanya dokter dengan perawat itu adalah mitra dan budaya mungkin ya, Dok. Belum lagi bisa saling koordinasi untuk kemajuan perawat. Ketika perawat mau mengajukan ini harusnya begini, harusnya begana, tetapi belum lagi didengar begitu ya, Dok. Belum lagi diterima secara dokter sekarang itu masih sebagai penentu begitu, Dok. Belum lagi kayak ngajak diskusi terkait asuhan pasien ini dengan semua profesi yang ada di rumah sakit gitu, Dok. Jadi itu sharingnya bahwasanya sekarang penerapan asuhan keperawatan belum lagi sebagaimana mestinya gitu, Dok. Ya, betul. Inilah saya katakan kendala di lapangan. Padahal perawat itu ujung tombak. Nah, bagaimana profesi Anda mau dihargai oleh medis, dokter-dokternya? Anda sendiri tidak menunjukkan kualitas seorang profesi perawat. Akhirnya ya dokternya tetap muncul lah.
tetap kapten di dokter. Padahal nggak ada. Dokter tidak kapten. Kapten ada di pasien. Patient center care nanti semester 2 kita akan kupas itu. Patient center care itu ada di perawat. Bukan di dokter. Kaptennya, bukan. Ada di pasien. Dokter itu hanya sebagai leader saja. Masing-masing punya profesi masing-masing untuk bercerita kemampuan profesi masing-masing. Dokter nggak usah sombong, dokter tuh nggak ngerti ilmu keperawatan, nggak ngerti. Koas nggak belajar ilmu keperawatan. Jadi masing-masing punya profesi. Perawat juga punya profesi, nggak usah masuk ke medis, medis nggak usah masuk ke perawatan. Makanya asuhan keperawatan usaha medis itu seperti saya selalu ibaratkan uang koin 12 sisi. Nggak bisa kita pisahkan, mana yang lebih bagus, mana yang lebih utama nggak bisa. Itu dua koin yang nggak bisa dipisahkan. Gitu. Ya, tapi masalahnya di lapangan. Iya, di lapangan. Di lapangan perawatnya kerjanya banyak, akhirnya asuhnya tidak terjadi. Ya, dokternya menganggap pakai asisten, cuma hanya pegang-pegang stetoskop, pegang-pegangnya medical record, cuma disuruh sana, disuruh sini. Itu yang terjadi di lapangan. Kalau saya lihat begitu, biasanya saya teriak. Saya teriak. Saya tidak mau hal begitu. Saya selalu bilang bahwa kita ini satu sama-sama PPA, profesional pemberi asuhan, medis dan keperawatan. Jadi satu yang urusin asuhan medis, satu urusin asuhan keperawatan. Harusnya bisa kalau memang perawat itu punya ilmu yang sama. Nah masalahnya perawatnya berani nggak berdiskusi dengan dokter spesialis. Yang ada dikasih melotot matanya. Lebih pintar lu atau gue? Nah, gitu. Udah, perawatnya ciut. Padahal nggak ada. Dokter itu nggak ngerti ilmu keperawatan. Saya aja nggak ngerti. Saya aja punya buku keperawatan. Saya kalau ke bangsa keliling, saya tanya kepala ruangan, ini gimana sih Anda bikin asuhan? Bikin asuhan aja, ada SK apa siki-siki, ada ini, ya kan? Iya, ada buku Metode pedoman. banyak dipakai sekarang. Anda mau pakai buku apa? Medis itu cuma tahu anamnesa, pemisahan fisik, laboratorium, penunjang, selesai. Cek langsung diagnosa, selesai deh. Perawat itu sampai ke metodenya asuhnya model apa, mau pakai siki, pakai apa, kayak ini. Saya juga belajar, saya juga nggak tahu. Tapi saya mau beli bukunya untuk belajar. Karena saya tahu bahwa perawat itu adalah ujung tombak ke perawat di pasien. Nah, inilah tugas komite keperawatan. Bagaimana bisa menyadarkan bagian keperawatan. Kepala bagian keperawatan yang memberi layanan itu harus disupport oleh komite keperawatan. Nah, tugas Anda lah wawancara komite keperawatan. Ya, kalau Anda langsung wawancara bagian keperawatan lebih baik, tapi minimal Anda gali dulu komite keperawatan karena mata kuliah kita adalah komite keperawatan. Gali mereka, ya. Sekalian mendapat ilmu, sekalian Anda tunjukin Anda juga belajar. Gitu, gitu ya. Di sambil lapor dokter Dovi aja. Iya, Dokter Pak. Dovi gimana? Jadi masih banyak mau diapain nanti gitu loh. Ya. Lapor dokter Dovi. Bilang saya yang tanya gitu. Iya, Dokter Pak. Dovi alumni UINDO. Iya. Oke, ada yang mau sharing lagi? Betul betul nggak, Almi? Yang saya sampaikan perawatan. Satu sisi tenaga perawat dibutuhkan, tapi satu sisi memang ada lemah. Lemahnya itu ya membuat asuhan itu tidak mudah. Tapi satu sisi perawatnya sibuk yang urus yang lain-lain, urus linen lah, urus inilah, urus inilah. Akhirnya lewat. Nah nanti takutnya nanti jadi provokasi itu yang khusus ini. Akhirnya yang sekarang orang tuanya tahu anaknya jadi perawat, lama-lama sadar, ternyata anak saya bukan perawat. Karena yang perawat adalah nurse. Itu gimana? Orang tuanya udah jual kebun, anaknya pergi sekolah ke Jakarta, pergi jadi profesi, udah wisuda. Oh, anak saya jadi perawat. Ternyata hanya perawat vokasi. Ayo gimana itu? Karena tidak bisa lagi memberi asuhan. Perawat vokasi bukan perawat profesi, tidak bisa lagi memberi asuhan. Itu gimana? Makanya saya bilang ini stikes-stikes ini kenapa kok masih menelorkan D3 gitu loh. Yang kita butuhkan adalah S1. Izinnya Ya, kayaknya ya, inilah. Pak. Kenapa? Izin Ya izin terserah. Ya, ini proses lah, berteriak lah. Makanya saya sendiri kalau udah diskusi, saya juga teriak. Saya bilang, jangan hanya memikirkan dokter saja sekarang yang kita keran dibuka. Ini perawat gimana? 5 tahun ke depan kita butuh perawat, kekurangan gimana ini?
Kalau aturan itu berlaku, kecuali aturan ya dicabut lagi. D3 masih tetap sebagai perawat, dan lain cerita. Gitu. Aturan sudah ada. Yang dinilai perawat profesi adalah nurse. Udah ada aturannya. Terus kenapa kok tidak kita segera melahirkan nurse-nurse yang baru? Mana lahir terus yang D3 terus. Yang notabene akan jadi perawat vokasi. Di kementerian juga saya teriak. Kalau ngomong sama orang, diskusi orang kementerian, saya teriak juga tuh. Saya bilang, ini tidak adil, Pak. Sibuk dengan dokter. Ya, dokter buka, dokter spesialis, hospital base. Betul, memang kita masih kurang dokter. Jangan lupa, kita lebih kekurangan perawat kalau ke depan nanti. Kita mencetak perawat nurse kan nggak bisa langsung dalam 1 hari, sebulan, setahun selesai. 6 tahun, 5 tahun. 4 tahun. Nah terus kalau nggak dari sekarang tuh kapan? Nah, itu saya juga teriak ya. Ya monggo, mudah-mudahan Anda nanti ikut bantu bersuara. Minimal Anda mengingatkan direktur Anda. Minimal Anda mengingatkan komite keperawatan Anda. Makanya Anda bikin PR, bikin tugas. Sambil mengingatkan mereka, apa yang terjadi nanti 5 tahun ke depan? Ya, 2 tahun ke depan menjadi apa? Ya. Sekarang saya tanya, kenapa sih stikes masih muncul? Apa beda stikes dan poltekkes? Ayo, ada kan di Kamboja? Ada poltekkes, ada stikes. Itu aja kan bisa selesai-selesai. Bagaimana kita mau cerita perawat profesi? Jadi kasihan posisi perawat profesi itu, perawat vokasinya akan tergerus gitu loh. Ya. Jadi tolong Anda diskusi, bikin PR, diskusi dengan komite keperawatan, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan untuk menunjang program jenjang karir perawat? Tadi salah satu melakukan kredensial, silakan melakukan rekredensial, itu udah melakukan rekredensial jika dia mau naik jenjang karir. Yang kedua, ketiga apa? Silakan ada cerita diskusi dengan komite perawat. Tugas kedua akan diskusi dengan komite keperawatan apa yang mereka lakukan untuk persiapan perawat vokasi menjadi perawat profesi. Karena yang akan dibutuhkan adalah perawat vokasi. Tugas komite keperawatan, karena ada hari ini kuliah komite keperawatan, Anda membuat tugas itu, ya, supaya Anda sambil diskusi dapat ilmu dari mereka, dan sekalian Anda mengajarin mereka kalau Anda udah baca buku dan lebih tahu. Silakan aja kita sharing ke komite keperawatan. Oke, ada yang mau bercerita? Silakan. Silakan, ada yang mau bercerita komite keperawatan. Jadi udah punya gambarannya komite keperawatan ya. Jadi komite perawat itu sangat luas pekerjaannya dia. Kalau saya ke rumah sakit, direkturnya, ini dok, kenalin ketua komite medik saya. Saya cibirin aja. Saya cibirin aja. Dia lupa bahwa lebih banyak berperan adalah komite keperawatan. Saya tanya, oh ini ketua komite medik ya? Saya cibir. Mana Pak Direktur? Ketua komite keperawatannya mana? Direkturnya, Padahal nanti dokumen yang kita mau periksa lebih banyak dokumen perawat. Kita mau akreditasi dokumen yang mutu yang kita periksa lebih banyak dokumen yang diisi oleh perawat di ruangan. Mana komite keperawatannya? Nggak ada, nggak kelihatan. Yang berjalan berjejer dengan diri itu adalah komite medik. Ini yang kita lihat di lapangan. Ya, profesi perawatnya seolah-olah tergerus. Padahal perawat ini ujung tombak pelayanan di perawatan. Bukan berarti medis tidak. Iya, tapi ujung tombaknya kan mereka 24 jam melayani pasien. Dokter nggak 24 jam. Gitu loh. Tugas perawat selain memberi asuhan, banyak lagi termasuk dalam proses bisnis. Termasuk urusin linen lah, urusin kan itu kan semua ke perawat juga. Ya. Persiapin alat-alat dokter besok mau inilah. Kan makanya saya bingung, ini perawat kok jadi kayak profesi atau jadi asisten itu loh. Kalau Anda tidak berjuang sendiri itu sebagaimana? Dokternya dimarah-marahin, dokter datang, ternyata mau ganti verban, plasternya belum siap. Perawatnya dimarahin. Oh, saya semprot dokter itu.
Kenapa perawatnya dimarahin? Nah, akhirnya apa? Ini membuktikan bahwa image perawat itu masih tetap adalah asistennya dokter. Padahal perawat sama dokter selevel, sama-sama PPA. Ya. Tapi bukan berarti saya suruh Anda melawan ya, enggak ya. Tapi inilah, tunjukinlah kualitas perawatnya melalui jenjang karir. Bahwa ini loh, kita selevel antara medis, perawat, farmasi, kita selevel. Sama-sama PPA. Sama-sama keluar ilmu masing-masing. Ya. Itu yang harus kita pahami. Oke? Silakan. Ada yang mau sharing? Monggo, silakan. Bisa memahami nggak? Kalau kurang memahami, besok diskusi dengan komite keperawatan di rumah masing-masing. Telepon aja. Saya ada kuliah ini, saya minta SOTK Anda dong, tugas Anda apa? Apa sih sebenarnya tugas komite keperawatan? Nah, minta, habisnya Anda pelajarin, Anda diskusi. Ini apa sih, Anda apa sih? Minta keterangan dari mereka, kemudian Anda menggali. Karena kan komite keperawatan itu adalah atasannya direktur. Kalau Anda jadi direktur kan Anda berarti kan Anda membawahi langsung komite keperawatan. Suka tidak suka Anda harus tahu ilmu keperawatan. Karena Anda menjadikan atasan perawat juga. Gitu. Oke, ada yang mau sharing? Monggo, silakan. Boleh, Ya, Dok. silakan. Dok Yuk, Mahyudin, Pak Palembang. Mahyudin. Yuk, Pak Mahyudin. Siap. Izin, selamat pagi, Pak Pagi. Januar dan teman sekalian. Yang pertama, selamat pagi. Semoga kita sehat semua. Saya sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jack terkait dengan image bahwa memang perawat itu sering kita dengar sebagai eh, pembantu dokter. Ini sudah lazim dan lumrah kita dengar. Walaupun perawat sendiri juga sudah mengatakan bahwa dia adalah perawat yang profesional. Saya setuju tadi statement dan komen dari Pak Yanwar bahwa memang perawat itu harus membuat kualitasnya ditingkatkan sehingga dia sebanding ilmunya. Nah, hanya saja kalau ini memang sudah mulai kita lihat sekolah-sekolah S1, S2, nurse sudah mulai banyak. Hanya saja memang di lapangan kembali lagi kepada dokter yang menganggap tanda kutip bahwa memang perawat itu asisten. Nah, saran kami apakah memang ada ke depan itu regulasi juga dimuat dalam materi pendidikan Fakultas Kedokteran itu bahwa untuk menginformasikan bahwa memang ini adalah kolaboratif, teman-teman bekerja bersama, diikat dengan profesionalitas sama-sama. Mungkin ini penting juga digaungkan di dunia pendidikan Fakultas Kedokteran sehingga memang image yang dibuat tadi bisa memang perlahan-lahan bisa dieliminir. Mungkin begitu, Pak Januar. Terima kasih banyak. Baik, setuju. Memang betul. Jadi mau apa yang saya Pak Budin benar. Tapi kita jujur ya. Sebenarnya bukan ngikat lagi di koas. Memang ada peraturan Permenkes kok. Patient center care namanya. Patient center care itu kita pelayanan berfokus pada pasien. Terus siapa yang memberikannya? Semua PPA. Terus di situ jelas karena PPA itu siapa? Dokter, perawat. Gitu loh. Jadi sebenarnya regulasi sudah jelas, di dalam aturan-aturan sudah jelas mengatakan PPA, profesional pemberi asuhan. Nah, kadang-kadang memang direkturnya, dokternya aja yang, ya maaf ya, kasarnya dokternya aja yang dablek gitu loh. Ya kan? Karena ini kondisi yang berlarut-larut. Nah, kita nggak bisa salahkan juga 100% dokter. Kenapa? Karena perawat tadi tidak memunculkan kualitasnya dia, gitu loh. Kenapa? Karena masih D3. Jadi salah siapa? Salah manajemen. Maka saya katakan, ya kejar ke manajemen. Kenapa D3 itu masih tetap nongkrong di D3? Apa upaya komite mengusulkan untuk segera D3 ini di-upgrade jadi S1? Sama seperti waktu kita upgrade SPK ke D3. Kan dulu pernah kejadian SPK di-upgrade semua ke D3. Nah, ini yang belum ada gaungnya ya Pak Mahyudin. Ini D3-nya dibiarin D3 di situ. Malah lulusan D3-nya muncul lagi. Padahal yang kita butuh adalah yang dikatakan PPA itu adalah S1 nurse profesi. Itu loh, ya. Jadi betul kalau kita dalam kurikulum dokter juga harus kan, tapi itu proses pembelajaran. Sebenarnya yang di rumah sakit juga manajemen juga harus mengingatkan. Makanya kalau pengalaman saya, kalau kita rapat dengan komite medis, saya selalu kadang-kadang selipin komite keperawatan.
Kalau kita cerita masalah teori, diskusi, atau kayak workshop gitu, saya selalu sisipin teori keperawatan. Supaya mereka tahu, ini loh, perawat sama dokter itu sejajar. Ya, kenyataan di lapangannya kan begitu. Dokter visitor, perawatnya pegang medical record lah, pegang stetoskopnya, pegangin hand sanitizer-nya lah, nanti semprot ke dokternya. Aduh, saya kalau lihat begitu, aduh, miris begitu saya kalau lihat begitu. Saya kalau lihat begitu, saya sampai bercanda. Bulan depan Anda gajian ya, terima gaji sama Pak Dokter. Ini kan ada jadi asisten dokter. Saya nggak kasih gaji Anda lagi ya. Saya tidak memberi gaji Anda lagi. Karena Anda hari ini hanya sebagai asisten dokter. Minta gaji Anda ke dokter ini. Segitunya saya bercanda. Dok, mau sharing dok. Ya, monggo silakan. Kebetulan saya 14 tahun udah jadi perawat dok di rumah sakit Jamil. Itu kebetulan dinas di ruangan VIP. Oh itu sekarang kan untuk pemegang itu Katim atau PPJA namanya ya dok ya. Untuk profesional. Itu kita udah bareng PCT-nya sama dokter. Jadi dokternya nanya ini pasiennya udah dicek labor berapa ini kita yang semuanya yang kasih tahu dok. Tapi untuk PA itu memang D3 yang ngerjain kayak ke pasiennya itu dok memberikan asuhan itu kita yang verifikasi yang PPJA yang profesional itu udah dilaksanakan sekarang dok untuk VCT itu kita yang dampingi yang PPJA atau ketua tim itu emang langsung dari Ya, yang S1 kita udah imbang Susi. sekarang dokternya itu mau nanya berapa pasiennya udah ini semua itu kita yang lebih tahu dari dokternya berapa labornya ininya ini semua dok Tuh, di Susi, lapangan. hati-hati ya. Hati-hati. Yang Anda katakan memberi lapor selama itu asuhan bukan? Itu Nah, kan yang untuk asisten. asuhannya itu kan Nah, kita nanti dok untuk benampingi gitu kita udah PPA semua. Kalau untuk VCT itu dari perawat, dari farmasi, dari gizi kita udah gabung sama dokternya. Untuk asuhan keperawatan kita nanti yang laksukan itu profesionalnya, yang PPJA ah, gitu maksudnya dok, betul, bukan betul. PA lagi. Saya setuju, berarti kan sudah timbul kan, itu PCC namanya Patient Center Care. Saya setuju. Nanti kita semester 2 belajar Patient Center Care. Betul. Tapi sebenarnya kadang-kadang kan sudah memberikan laporan laboratorium di tanah laboratorium. Itu bukan tugas perawat, itu dokternya cari sendiri. Itu kan perawat timbul itu asuhan. Maaf dok, kami setuju begini-begini. Pasien ini harus kami lakukan begini-begini. Itu baru asuhan. Ya. Iya dok, Jadi, maksudnya kayak gini dok, leukositnya misalnya tinggi, ini pasien dengan kalau keperawatan itu asuhannya itu resiko infeksi ya dok ya. nah, Ini yang perlu kita betul. lakukan, yang Kalau perlu itu kita karena lakukan gitu betul. maksudnya dok. Betul, ya itu betul, setuju, itu asuhan, ya kan? Dok, kami karena lihat laboratorium leukositnya begini, kami aku Ya dok. lakukan begini, asuhan divisi kita. Itu Anda argumen gitu. Jangan sampai, terus laboratoriumnya berapa? Oh Anda bukan, sebut, eh, bukan itu maksudnya. Misalnya pasien dengan HB segini, kalau di kita itu perfusi perifer yang tidak efektif, kita lakukan asuhannya kayak gini gitu dok. Dari betul, sisi labornya, dari misalnya dari perawatan luka, ini dari keperawatan ini integritas kulitnya gimana gitu, perawatan lukanya harus kayak gimana gitu, kita udah sharing sama dokternya, dok kita harus pakai yang ini atau apa gitu dok. betul. Kalau itu saya setuju ya. Memang, itulah memang kita mau ke situ. Dianggap pelayan yang berkualitas, ya begitu, gitu loh. Ya, jadi perawatnya juga harus kompeten. Nah, nanti bagaimana kalau perawatnya cuma D3, kan dianggap nggak kompeten. Makanya saya katakan, komite keperawatannya mulai sekarang harus teriak. Apa yang harus Anda persiapkan? Anda mau bagaimana dari kredensial perawat kalau dia D3? Nah, ya, jadi tugas Anda sekarang, Anda berteriak dulu, wawancara, diskusi dengan komite keperawatan. Kalau bisa semua rumah sakit sama seperti kayak Susi mengatakan begitu. Impian kita ke situ, sama seperti kayak di luar negeri. Itu udah jalan patient center care. Jadi dokter bilang boleh pulang, perawat bilang tidak boleh pulang. Oh, udah menang perawat. Nah, karena memang ada proses asuhannya belum selesai. Gitu loh. Harus berani mengatakan begitu. Jangan dokter ngomong apa, perawatnya ya, saya bilang itu. Untuk Dok, keperawatan juga ada di saat planningnya juga dok untuk betul. pasien pulang gitu. Memang kadang-kadang sampai ibaratnya dokter suruh
untuk seminggu ya. Prof bilang enggak dok, untuk 3 hari dok, karena kami mau melihat, mau follow up perkembangannya hari ketiga. Ya dokternya harus nurut gitu loh, karena yang tahu Anda gitu loh. Asuhan perawat itu nggak gampang, ya. Asuhan medis, ya mohon maaf karena saya medis, saya bilang gampang, karena jelas asuhan keperawatan itu, aduh abrek-abrek deh, gara-gara budaya, gara-gara psikososial itu asuhannya abrek-abrek panjang ke bawah. Nah, ini saya tidak masuk ke ilmu keperawatan, nanti Anda semester 3 belajar sendiri ilmu keperawatan, Anda mau pakai psiki mau apa nanti Anda belajar sendiri di ilmu keperawatan, di semester 3 ada manajemen keperawatan. Cuman kami organisasi, topik organisasi, saya cuma menghimbau, ingatkan organisasi Anda, apa langkah selanjutnya untuk kompetensi ke depan, sesuai dengan topik kuliah kita hari ini. Apa yang harus dilakukan agar perawat semua kompeten, semua perawat itu bisa memberikan pelayanan yang sesuai. Jangan kita tinggal tunggu diam. Mana kepala bagian keperawatan dan komite keperawatan, apa yang mereka programkan? Coba deh Anda minta lihat. Mana program kerja untuk upgrade kualitas perawat? Ada nggak? Ini iseng-iseng aja bertanya. Bagian keperawatan, Anda tanya komite keperawatan, apa yang mereka buat programnya untuk membuat organisasi keperawatannya itu lebih baik. Kan kita sekali lagi cerita belajar organisasi. Ya. Oke. Mohon maaf karena saya juga tadi Pak Mayudin tadi sorry kita sudah mulai dari jam 7 karena saya tidak ada di Jakarta sekarang, jadi saya menyesuaikan waktu dan kebetulan saya ada acara, daripada tunda lagi ini kelas sudah tertinggal gitu loh. Yang lain sudah kuliah ke mata kuliah sudah ke-6, ini baru 5 aja belum gitu loh. Orang udah mau 6 mau ke-7 gitu loh. Jadi makanya saya katakan ya udah tetap kuliah tapi dimajuin jam 7 supaya saya bisa lakukan kegiatan lain. Oke, nah memang kebetulan juga topik hari ini kan nggak banyak ya. Nah, tugas komite, teori komite kita udah anggap selesai hari ini. Kuliah berikutnya kita sudah masuk ke topik lain ya. Jadi direksi sudah selesai, first layer kita anggap selesai, sisa ada baca sendiri. Second layer itu adalah komite udah dianggap selesai, sisanya Anda baca sendiri tentang komite nakes. Kita akan masuk ke komite lain ya, second layer, tapi bukan yang berurutan nakes. Kita masih banyak komite lain yang untuk menunjang direktur ya. Kita ada komite etik, ada yang harus kita belajar. Kalau komite rekam medis nanti Anda belajar di manajemen SIM rumah sakit. Kalau komite kefarmasian nanti Anda belajar di logistik farmasi. Tapi kita belajar yang tidak ada masuk di manajemen semester 2 dan semester 3, seperti kayak komite etik dan hukum, badan pengawas, segala macam nanti kita akan masuk ke kuliah berikutnya. Jadi kuliah berikutnya kita akan masuk ke komite etik dan hukum. Jadi yang kita sekarang belajar etik profesi, tapi nanti akan kita belajar etik secara keseluruhan. Jadi ada satu lagi namanya komite etik dan hukumnya rumah sakit. Ya, di luar dari pengacara. Dan termasuk kita akan belajar tentang badan pengawas dan dewan pengawas. Jadi organisasi itu banyak, bukan hanya sekedar direktur saja. Oke, ada yang mau bercerita lagi? Monggo, silakan. Sebelum kita akhiri kuliah hari ini. Bingung? Nggak bingung kan? Kalau bingung, nggak apa-apa. Silakan diskusi sama komite keperawatan di rumah sakit masing-masing. Pasti punya, semua rumah sakit pasti punya komite keperawatan. Ya, silakan diskusi dengan komite keperawatan, minta program kerjanya. Anda baca program kerjanya. Ya, Anda baca program kerjanya, kemudian Anda diskusi dengan mereka. Tidak, kalau belum muncul, silakan Anda ingatkan mereka. Kalau udah muncul, ya Anda diskusi lagi, tinggal lanjut aja. Supaya Anda lebih paham, Anda lebih tahu langsung ilmu yang bisa diimplementasi di lapangan. Kalau Anda cuma cerita-cerita dengan mata kuliah saja kan, Anda tidak lihat detail di lapangan kan percuma saja. Oke? Kalau nggak ada lagi, mungkin karena kita tadi mulai duluan dan memang topik hari ini tidak banyak, nanti kuliah berikutnya banyak. Karena ada komite etik dan hukum, ada badan pengawas, dewan pengawas, itu ada SPI. Jadi kuliah berikutnya lebih panjang. Kalau kuliah hari ini nggak begitu banyak. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri kuliah hari ini karena
Saya tidak ada di Jakarta, jadi saya harus isi karena sebentar kita harus ada kegiatan lain. Yang penting kuliah tidak tertunda gitu. Jangan sampai nanti kuliah Anda, orang nanti udah libur UAS, Anda masih sementara kuliah. Gitu. Supaya bisa nikmati liburan semester sama-sama. Terima kasih. Kalau nggak ada lagi, ini masuk semua ya? Mana ketua kelas? Ini 23. Ada yang tidak masuk? Kalau nggak salah, satu nggak masuk ya, Katrin ya. Katrin ya, siapa sih ya? Dia mau pindah ke kelas lain untuk kuliahnya karena dia ada kegiatan lain hari ini. Baik, silakan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi kuliah selanjutnya. Mohon maaf ya, tadi kuliahnya agak pagi karena saya tidak bisa memakai, saya bukan di Jakarta soalnya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Mayudin. Yuk, Terima kasih, Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini dok.